hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'atihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada sebagian maksiat-maksiatnya mata, kemarin sudah tidak usah dibahas lagi Pak Guru Kampen ya. Kemarin ketinggalan. Yang ketinggalan nengok di YouTube ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada maksiat-maksiatnya mata kemarin. Wa yahrumu, dan juga haram alaiha, bagi seorang perempuan, ayil mar'ati artinya seorang perempuan, al ajnabiyati yang sama-sama bukan muhrimnya, apakah syai'in membuka sesuatu anggota badannya min badaniha, dari badannya seorang perempuan, bihadratin di hadapan seorang perempuan, bihadratiman di hadapannya seseorang, yahrumu yang haram apa siapa man nadruhu kepada melihat syai' ilaiha kepada aurat tadi. Jadi kemarin kan antara laki-laki, yang pertama kemarin laki-laki haram melihat seorang perempuan yang bukan muhrimnya itu. Terus laki-laki haram melihat aurat daripada muhrimnya. Begitupun juga kemarin sebaliknya perempuan ya haram melihat auratnya seorang laki-laki yang bukan suaminya atau bukan muhrimnya. Kemarin sudah dibahas masalah nengok itunya, ya kan? Baik laki-laki maupun perempuan. Demikian sesama kemarin sesama laki-laki ya haram nengok auratnya sesama laki-laki. Nah sekarang perempuan ya begitu, sesama perempuan juga haram melihat auratnya sesama perempuan. Nah, itu begitu. Watafaqo, dan juga sudah mufakat siapa al-muslimuna, para orang-orang muslim, alaman innisa'i, atas melarang daripada perempuan-perempuan, minal khuruji, dari keluar, maksudnya itu keluar rumah, kasifatil wujuhi, dalam keadaan kasifatil wujuhi, dalam keadaan memperlihatkan wajahnya. Ini kasifati itu kan jamak mu'anats salim. Ingat ya Pak Tamrin? Jamak mu'anats salim tingkah nasab, tingkah jar sama, harokatnya kasroh. Jangan Pak, Pak kok enggak muslimah apa? Kasifata. Nah itu kasifatal wujuhi, melihat daripada wajah, harus menutup daripada wajahnya. Jadi begini, sebagian daripada madhab atau ibaratnya itu madhab Islam itu ada yang beberapa para ulama itu mewajibkan daripada ketika seorang perempuan itu keluar rumah itu wajahnya ditutup. Namun sebagian madhab lagi juga tidak begitu. Nah gitu loh maksudnya. Keluar rumahnya ya. Contoh madhab Hanafi dan juga madhab Maliki. Nah itu
beliau-beliau itu malah tidak memperbolehkan kalau perempuan itu kalau keluar rumah itu ibaratnya itu menutup wajahnya. Nah, termasuklah contohnya lagi ketika ihram, atau ketika tawaf. Nah, itu kan malah wajahnya haram kalau ditutup kan begitu. Nah, itu jadi andaikan yang sudah mau menutup wajahnya seorang perempuan itu ketika keluar rumah, ya kita harus menghargai, itulah ibaratnya syariat Islam. Yang belum menutup wajahnya, ya kita hargai juga, karena juga ada pendapat yang masih memperbolehkan. Itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Lupa, ini tadi kan sudah ittifaq. Maksudnya ittifaq tidak semua. Kenapa alasannya begitu? Salah satu ya kan? Alasan daripada Imam Madzhab itu salah satunya begini, masih banyak alasan yang lain. Cuman salah satu alasannya ini contoh. Bang Saprul bawa aliyahnya atau bawa istrinya. Bang Muhtar juga begitu. Pak Janis juga begitu. Kebetulan, ya kan? Itu entah kelompok apa buat ibaratnya itu seragam. Seragamnya sama, kerudungnya sama semua. Nah ini kebetulan ya kan, entah macam mana tinggi dan bentuk badannya aliyah atau istrinya Bang Saprul, istrinya Pak Janis, istrinya Bang Muhtar tadi kebetulan sama persis tingginya. Nah itu ya. Nah, terus kebetulan minyak wanginya yo sama. Nah itu kan mungkin apa namanya pembagian dari kelompok itu tak macam mana kan. Nah itu. Nah itu yang perempuannya juga umpama ya kan, ibaratnya tuh tunduk segala macam kan nggak nengok sini kan gitu. Terus pokoknya siapapun yang gandeng tuh pokok ngikut, dianggap itu adalah suaminya. Lah takutnya para madhab yang ibaratnya itu menganjurkan bahwa itu boleh dibuka, takutnya kalau tertukar tadi gitu loh, salah gandeng bahasa pro ya. Sudah keluar ibaratnya balik nyampe di rumah yang perempuan namanya soleh kan nyeceknya nunduk ibaratnya tidak bunyi lah pokoknya ya kan, wong aurat dia yang haram apa namanya suaranya. Jadi ketika nyampe di rumah, ketika di kamar, lah dibuka dulu, kok beda lah itu masa salah satunya. Kalau wajahnya ada kan nampak, itu. Loh, lah iya yang perempuannya itu tadi kalau kok paham mas adat istilahnya, ibaratnya untuk jaga-jaga tuh ditengok dulu, umpama kan, oh iya bukan suamiku. Lah kalau enggak, terus pokoknya digadeng nurut, ya kan? Nah itu. Atau namanya kita kan nggak tahu. Umpama ibaratnya perempuan tuh ya agak-agak mungkin pengen akal dikit lah umpama kan. Wah kesempatan gue nggak tahu biarlah digadeng. Nah itu, lah nyampe di rumah dibuka rupanya loh, kok bukan? Kalau terlanjur lagi itu pulang nanti lah repot itu kan. Sikat. Nah, Pak Guru Tapres ya terus sikat gitu. Kalau bahasa pro jangan ya dibalikkan ya gitu. Itu salah satu bahwasanya salah satu alasan dan pendapat daripada madhab yang ibaratnya tidak perlu menutup daripada wajahnya untuk menjagai yang hal seperti itu. Enggak mungkin Pak, ya tahu suaminya tangannya kasarnya bagaimana kan ya paham. Loh kadang tidak begitu. Nah, tidak semua-muanya, yang penting itu adalah pendapat-pendapat beliau, itu juga masuk akal, dalilnya juga ada, ya berarti itu ya diperbolehkan. Jangan terus kita saling menyalahkan dan tidak menghargai daripada pendapat daripada para ulama kita. Itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Intinya walaupun itu sesama jenis perempuan itu tidak boleh kok ibaratnya delok-delokan atau tengok-tengokan, itu tidak boleh. Nah itu ya. Pas sama-sama perempuan nanti sama-sama tengok-tengokan, punyamu gimana, besar apa kecil lah umpama, agak gede, putih apa enggak putih lah umpama, itu tidak boleh Pak Muflis ya, dibilangin istrinya.
mu'alif rahimahullah. Apalagi saya diingin. Wa'lam. Nah sudah, nanti kesenangan Mas Gendron bahas gua ya. Wa'lam, maka ketahuilah anak nadrol mamsuhi, sesungguhnya melihat sesuatu yang dibasuh, wa huwa at-tawasi, sesuatu yang ibaratnya itu terjaga, ilal mar'ati, kepada perempuan, al ajnabiyati, yang lain. Karena dari rojuli itu hukumnya seperti melihatnya seorang laki-laki ila maharimihi, kepada muhrimnya seorang laki-laki, ingdal aksarina, menurut pendapat kebanyakan daripada ulama-ulama fikih. Walaihi, dan pendapat tersebut itu yahmilu memuat apa, ingdal aksarin, qauluhu ta'ala, kepada dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, awit tabi'ina ghaira ulil irbati minar rijal, al-ayat. Nah jadi ibaratnya itu berdasarkan dengan ayat tersebut. Jadi orang-orang yang ibaratnya itu kok dalam genggamannya, ya kan, artinya dia yang mempertanggungjawabkan kepengasuhannya. Contoh Pak Muflis dengan iparnya, kan tempat Pak Muflis lah katanya. Lah yang seperti itu, yuk gambarannya itu seperti seorang laki-laki dengan muhrimnya. Itu seperti itu. Wakilah, dan dikatakan anahu, sesungguhnya hukum itu kalfahli ma'al ajnabiyati, seperti ketika sepi atau sendirian beserta orang lain. Li'anahu, karena sesungguhnya keadaan itu layakilu, hukumnya tidak halal, apa nikahuha, menikahi daripada muhrimnya laki-laki tersebut, muhrimnya laki-laki tersebut, kan gitu. Makanya ngapa kok ibaratnya tuh sama dengan seorang antara perempuan dengan perempuan itu hukumnya sama dengan laki-laki memandang muhrimnya. Nah, karena begitu, seorang laki-laki tidak mungkin karena haram menikahi muhrimnya. Mas Gendon kan juga mungkin nikahi BBA. Mas Gendon tidak mungkin nikahin anaknya. Mas Gendon tidak mungkin nikahin adiknya. Nah, kan gitu. Lah makanya hukumnya seorang perempuan dengan seorang perempuan menengok auratnya tuh hukumnya sama, begitu. Kan tidak mungkin perempuan nikah sama perempuan. Ada kan ado itu di luar batas kewajaran, kan begitu. Ya ada kan kok ada seorang laki-laki kok nikahin anaknya, yaitu ya di luar batas kewajaran daripada hukum, sudah menyalahi aturan daripada hukum. Nah itu maksudnya begitu. Jadi perempuan nengok perempuan itu hukumnya sama persis dengan seorang laki-laki menengok muhrimnya, itu auratnya begitu. Karena sama-sama haram, haram dinikah tadi. Wal ma'rif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarini, amin ya rabbal alamin. Qala, sudah berkata siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi, al-mukhtaru, adapun yang dipilih, fit tafsiri, di dalam tafsir itu ghairul ula, selain yang pertama, itu ghairul ulil irbati, yang selain tidak memiliki daripada pengasuhnya tadi. Annahu, sesungguhnya keadaan itu mukfilun, bisa melupakan, alladhi, itu sesuatu, layak tarisu, yang tidak tak apa salah, ya Apa salah? Membekaskan linisai, kepada perempuan. Jadi walaupun toh itu muhrimnya, itu diusahakan ya auratnya ditutup. Karena kalau kok umpomo ini seorang ayah atau seorang adik sama kakak kandungnya, lah yang adik perempuannya tadi andaikan kok tidak menutup auratnya secara benar, ya nanti bisa ibaratnya tuh menjadikan lupa. Akhirnya terkena bisikan setan segala macam, menjadikan hal yang tidak diinginkan. Walayastahihinna, dan juga tidak menginginkan daripada perempuan-perempuan tadi.
Demikian hukum itu kola sudah berkata kepada hukum tersebut siapa Ibnu Abbas wa ghairuhu, dan selain daripada Ibnu Abbas. Wa'lam maka ketahuilah anna min jadbi bakarihi. Wa'lam anna min fakot maka saja wa au salat khasitahu fakot wal ainani, dan juga kedua mata. Wasaihu, dan adapun Syekh Al-Harumi yang sudah pikun itu hukumnya ibaratnya Syekh yang sudah pikun itu hukmul fukli seperti hukumnya Al-Fakhr tadi. Afada memberi faedah dalika kepada keterangan hukum tersebut siapa Al-Husniyu, Imam Al-Husni. Jadi kalau yang sudah tua hukumnya ya sama dengan seseorang apabila seorang laki-laki nengok aurat daripada muhrimnya, sama dengan perempuan nengok aurat perempuan lain. Nah, itu begitu. Wayah rumu, dan hukumnya haram alaihi kepada laki-laki air rijali, artinya sesama laki-laki, wa alaiha, dan itu kepada seorang perempuan apakah susain membuka sesuatu mimma di antara anggota badan, baina surrati di antara pusat, warubati dan lutut, bihadrotin di hadapan seorang perempuan, matliin yang terlihat, alal aurati atas auratnya, walau ma'al jinsi, walaupun sepadan jenisnya. Artinya begini, seorang laki-laki ya kan, Mas Gendon sama Pak Tamrin atau Pak Mukhlis sama Pak Janis lah umpama. Lah itu juga boleh kok pamer antara pusat sama lutut. Maksudnya begitu. Kok panjang mana? Maksudnya itu loh, pahanya itu panjang mana? Nah, tidak boleh, ya kan? Itu haram antara laki-laki sama laki-laki maupun laki-laki sama perempuan. Nah, itu begitu. Kecuali suaminya kemarin loh ya. Kecuali suaminya kemarin, terus kecuali itunya kemarin, itu pun ya makruh kemarin. Walaupun Mas Gendon makso itu ya mewariskan apa kemarin tuh? Rabun kemarin tuh, ya jangan dibiasakan. Rahimahullah wa nafa'ani bil ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, tanya Pak Lupi itu masalah dekat apa jauh itu rabunnya ya kan? Yang paham Pak Lupi. Walal mu'alif rahimahullah, pokoknya enggak boleh antara laki-laki sama laki-laki melihat antara lutut sampai pusat, hukumnya kan haram. Melihat besaran ya. Lah kok Mas Gendon malah pamer di gonem. Mana punyamu? Hanya punyaku. Repot, tidak boleh, haram, titik, tidak boleh ditawar lagi. Kecuali ada hajat kemarin, ya kan? Tapi hukum itu udah dikecualikan malah repot lah. Kalau Pak Lupi nak ngitanin budak macam mana? Ya kan itu, kecuali itu hajat, tanah hitan, atau kemarin ada foto kemarin tuh kata Mas Gendon, nah itu. Peneliti. Kalau mu'alif rahimahullah, peneliti beda lagi Mas Gendon, ya kan itu. Ada lisensinya masing-masing. Pak itu ganti. Nah itu komo nyuruh nengok Bang Edi ya kan, bilang tidak nampak Mas Gendon, ya kan. Dipilih entah yang mana lah kan gitu. Kalau mau ada padahal ya nak nengok lah. Nah itu tidak boleh, ya haram hukumnya. Apa tadi haram? Ingat-ingat ya itu haram. Nah, itu pokoknya kalau bisa kita itu namanya sudah punya anak, sama-sama punya anak, lah itu diusahakan dari mulai kecil itu kita bedakan antara laki-laki dan perempuan. Main juga begitu. Harus kita usahakan biasakan perempuan yo main sama perempuan, laki-laki yo main sama laki-laki. Nah itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Nanti kalau tidak begitu repot namanya anak-anak. Nah itu pula, ya kan? Nengok punya kamu, lu kok beda lah gitu pula nanti. Makanya harus dipisah. Walaupun hukumnya belum ada. Terus kemarin sudah diingat-ingat, sudah dikasih tahu, sudah dibahas di depan.
batas daripada anak perempuan membatalkan itu sepakat 6 tahun. 6 tahun. Ya. 6 tahun sepakat para ulama itu sudah membatalkan daripada wudu. Nah, ingat kemarin ya, batasnya 6 tahun. Nah, itu diingat-ingat. Kalau 5 tahun ada yang mengatakan para ulama itu mengatakan batal, ada yang mengatakan belum batal. Tapi kalau sudah 6 tahun itu sudah sepakat bahwa itu membatalkan daripada wudu. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Karijali seperti seorang laki-laki ma'amisluhu dan beserta sepadannya, wal mar'ati dan juga perempuan ma'amisliha bersama sepadannya perempuan. Jadi laki-laki ya haram tengok-tengokan sesama laki-laki batas lutut sampai pusat, perempuan ya haram saling tengok masalah auratnya perempuan. Itu begitu. Wal maharamiyatu dan juga masalah wal mahramiyatu dan juga orang-orang yang menjadi mahramnya. Adapun yang disebut wal mahramiyatu dan adapun yang disebut muhrim, wal muhramiyatu dan adapun yang disebut muhrim itu man orang-orang harama yang hukumnya haram apa? Nikahu akadima menikahi daripada salah satu antara mereka berdua alal akhari atas yang lain, ghairul halili selain daripada suaminya, min zaujin dari suami, wa sayyidin dan tuan. Maksudnya disebut mahram itu adalah orang-orang yang haram kita nikahi. Kemarin sudah diterangkan mahram ada 3. Mahram sebab nasab atau keturunan, ya kan, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, ya kan. Terus bibi dari bapak, bibi dari ibu, ya kan. Nah, itu terus anaknya daripada paman. Nah, itu kemarin, ya kan. Kalau al-mu'arif anaknya daripada oh anaknya saudara laki-laki, anaknya saudara perempuan. Nah, itu haram dinikah, itu yang sebab nasab. Yang sebab musyawarah atau hubungan akad nikah itu kemarin yaitu mertua, ya kan. Ya terus anaknya istri, saudaranya istri, kan itu yang haram dinikah. Nah, terus yang sebab susuan, ibu yang menyusui kita dan saudara perempuan yang sesama sesusuan. Nah, itu kemarin yang haram-haram dinikah. Walaupun lain orang tua apa ya? Walaupun lain orang tua. Min zaujin menggoyro halilin kecuali orang yang halal di kita. Min zaujin contohnya suami tadi atau wasayidin dan juga tuan atau maula. Itu kalau sekarang sudah nggak ada ya. Maula. Maula apa? Maula itu tuan daripada budak atau hamba sahaya kemarin dulu ya, atau said disebutnya. Nah suami ya tadi kemarin sudah diketahui ya, bebas ya nengok manapun Mas Gendon ya, walaupun yang jika itu kemarin hukumnya makro. Diingat-ingat Apal aku nak apal kan, nah, itu apal pokoknya Mas Gendon ya kan itu makro. Walaupun cuman makro Mas Gendon ya jadi kulinakno, jangan dibiasakan. Karena kemarin itu mau wariskan daripada apa kemarin itu? Rabun atau pikun kemarin itu. Nah, itu. Oh, orang salah masuk pula. Wah, sembola itu garis sendiri. Wa yahrumu alaihima katus sawata ini fil khalwati wa li ghairi hajatin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.